Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyin al-karim, imamil muttaqin, qaidin al-mujahidin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yauma yaqumun nas li rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan saat ini kami akan menyampaikan tafsir surah Al-Falaq, yaitu surah Al-Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan Al-Falaq berarti waktu subuh, yaitu demikian seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Fariqul Isbah, yang artinya dia menyingsingkan pagi. Firman Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluknya, yakni berarti dari kejahatan semua makhluk. Kemudian ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maka Mujahid mengatakan kejahatan malam jika telah gelap gulita, yaitu saat matahari telah terbenam. Diriwayatkan oleh Bukhari darinya, demikian pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Najih darinya, dan seperti itu juga Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Ad-Dhahak, Qasib al-Hasan, dan Qatadah mengatakan, sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya. Ibnu Jarir dan juga yang lainnya mengatakan yaitu dengan datangnya bulan. Dapat dikatakan bahwa pijakan orang-orang yang berpegang pada pendapat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hafri memberitahu kami dari Ibnu Abi Zi'ib, dari Al-Haris bin Abi Salamah, dia berkata, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Muhammad SAW pernah memegang tanganku dan memperlihatkan bulan kepadaku pada saat terbit, dan beliau bersabda, Ta'awudhi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab, yang artinya berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i di dalam kedua kitab tafsir dari sunan keduanya. At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih dan lafaznya sebagai berikut. Ta'awudhi billahi min syarri hadza
fa inna hadzal ghasiqu idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini, karena sesungguhnya inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Sedangkan lafaz An-Nasa'i berbunyi, ta'awwidhi billahi min syarri hadzal ghasiqu idza waqab. Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini. Inilah yang dimaksud kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pemegang pendapat pertama mengatakan bahwa bulan merupakan salah satu tanda malam jika telah masuk. Dan itu tidak bertentangan dengan pendapat kami, karena bulan merupakan tanda malam dan tidak memiliki kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang yang tidak akan bersinar kecuali pada malam hari, dan ia kembali kepada apa yang telah kami kemukakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian makna dari firman Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Maka Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan yang dimaksud adalah tukang sihir. Mujahid mengatakan, yaitu ketika wanita-wanita itu membaca mantra dan menghembus pada buhul. Maka Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya, dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan kemusyrikan melebihi jampi ular dan orang gila. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW lalu bertanya, apakah engkau merasa sakit, wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, ya. Maka kemudian Jibril mengucapkan, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin wa ainin Allahu yashfika. Yang artinya, dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang mengganggumu dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan dari pandangan mata yang hasad. Dan Allah akan menyembuhkanmu. Mungkin yang demikian itu akibat keluhan yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau terkena sihir. Maka Allah Ta'ala dengan segera menyehatkan dan menyembuhkan beliau, serta menyerang balik tipu muslihat para penyihir yang dengki dari kalangan orang-orang Yahudi kepada tokoh mereka semua. Dan dia jadikan kehancuran mereka melalui perbuatan mereka itu sekaligus mempermalukan mereka. Tetapi dengan demikian Rasulullah Muhammad SAW tidak bersikap buruk terhadap orang tersebut pada suatu waktu. Tetapi cukuplah Allah yang menjadi pelindung, menyembuhkan sekaligus menyehatkan kembali Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Al-Tib dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Muhammad SAW pernah disihir, di mana beliau melihat seakan-akan mendatangi beberapa orang istri, padahal beliau tidak mendatangi mereka. Maka Sufyan mengatakan, ini merupakan sihir yang paling parah jika keadaannya seperti itu. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memfatwakan kepadaku mengenai sesuatu yang dulu engkau pernah meminta fatwa tentangnya? Aku telah didatangi oleh 2 orang malaikat, lalu salah seorang di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang lainnya di dekat kakiku. Kemudian yang duduk di dekat kepalaku berkata, apa yang dialami oleh orang ini? Yang lainnya menjawab, dia terkena sihir. Lalu siapa yang menyihirnya? Tanyanya lebih lanjut. Dia menjawab, Labid bin A'sam, seorang dari Bani Zuraik, sekutu Yahudi, yang dia seorang munafik. Dia bertanya, dalam wujud apa sihir itu? Maka malaikat yang lain menjawab, pada sisir dan bekas rontokan rambut. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Maka malaikat yang satu menjawab,
Dia ditaruh di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur Zarwan. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, melanjutkan perkataannya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendatangi sumur itu dan mengeluarkan sihir tersebut. Selanjutnya beliau berkata, "Wahai Aisyah, inilah sumur yang pernah diperlihatkan kepadaku. Seakan-akan airnya adalah celupan pacar dan pohon kurmanya seperti kepala syaitan." Dan perawi hadis ini berkata, kemudian beliau mengeluarkannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Demikianlah, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.